Halo netizen, ini adalah Toyota Soluna tahun 2001. Nah, ini merupakan mobil sedan kompak dari Toyota yang dulu lumayan lama dijual di Indonesia sebelum digantikan oleh Toyota Vios. Bahkan Toyota Soluna ini terkenal banget dijadiin taksi ya. Jadi banyak banget merek-merek taksi yang menggunakan Toyota Soluna sebagai armadanya. Nah, ini tahun 2001, ini yang versi facelift tipe GLI Automatic. Dan mobil ini lagi dijual nih sama pemiliknya. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah. Sekaligus ya nanti akan gue jelasin juga ya tentang apa aja yang udah dirapihin di mobil ini. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kuncinya seperti ini, jadi masih kunci batang dengan remote yang masih originalnya. Tapi casingnya sih udah diganti sama yang ori ya. Dan uniknya juga alarm bawaan dari Toyota zaman ini ternyata banyak fitur-fitur tersembunyinya. Jadi contoh, dulu gue pernah punya Soluna GLI yang pre-facelift. Dulu tombol lock unlocknya tuh ada di bagian atas ini yang ada apa ya, kayak titik-titiknya begini. Dan yang bawah itu untuk panic button. Tapi untuk yang mobil ini malah unik nih. Jadi kalau kita unlock terus kita pencet yang bawah, dia ada remote trunk opener. Jadi nggak perlu colok kunci lagi atau tarik tuas yang ada di samping jok pengemudi, tinggal pencet yang bawah, dia langsung kebuka secara otomatis. Dan kata ownernya, baru 3 Soluna aja yang punya fitur seperti ini. Jadi satunya ini, satunya yang lagi punya workshop yang ngerjain fitur ini, sama satu lagi customer biasa gitu ya. Jadi keren juga ya nih fitur yang ternyata unik gitu ya. Nah, untuk di bagian interior ini juga masih rapi banget kondisinya dengan jok fabric originalnya yang ludru ya. Bahannya jadi fabric khas tahun 90-an dengan motif yang ngangenin banget ya. Dulu gue pakai Soluna juga 10 tahun. Ini sih ngingetin zaman-zaman itu lagi ya. Di bagian pengaturan jok pengemudi cuma ada recline dan sliding. Di bagian sini juga ada tuas pembuka tangki dan buat buka bagasi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aja dan langsung kita nyalain ya si Toyota Soluna ini. Oke, masih mulus banget. Oke, kita tutup dulu. Oke, untuk di bagian interior dia seperti ini. Kita nyalain AC dulu. AC juga masih dingin dan baru aja di refurbish ya. Pokoknya semua partsnya tuh diganti sama pemiliknya. Jadi ini dingin banget sih. Satu aja deh. Oke, untuk setirnya simple banget. Cuman 2 palang seperti ini. Nggak ada apa-apa. Cuma ada klakson. Pengaturannya juga begini doang. Nggak bisa diatur tilt apalagi teleskopik ya. Di balik setir ada tuas combination switch untuk lampu sein dan lampu utama. Di sebelah kiri ada switch wiper. Dan instrument cluster juga simple, bahkan dia belum backlit ya. Jadi jarumnya tuh jarum yang bukan yang nyala gitu. Dan karena ini yang GLI, dia dapat tachometer. Kalau yang tipe bawah yang XLI yang kayak dipakai taksi itu dia nggak ada tachometernya. Jadi kalau yang nggak ada tachometernya, fuel gauge-nya itu pindah ke kanan. Dan kalau yang ada tachometernya, fuel gauge dan temperature gauge itu barengan. Di tengah ada speedometer dan odometernya udah 266.000 km dan masih enak dipakainya. Jadi buat kalian yang pengen beli mobil ini nggak perlu khawatir. Yang udah dirapihin lumayan banyak ya. Kaki-kaki semua mesin kering. Pokoknya udah habis 40 juta untuk ngerapihin mobil ini biar enak lagi. Dan ini enak banget, tadi udah pakai dari Tanah Abang ke sini, ke ICE BSD. Nggak ada masalah sama sekali. Dan lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang ini sama seperti di ventilasi AC lainnya. Ada pengaturan electric mirror tapi belum electric folding. Dan ada defogger belakang. Di bawahnya ada speaker depan. Di bawahnya lagi ada tuas pembuka kapusin. Dan pedalnya masih model gantung. Nggak ada footrest ya di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini soft touch dan ada panel fabric seperti di bagian jok. Dan dia juga soft touch-nya tuh kayak soft touch mobil jadul gitu, yang bahannya vinyl. Dan di bagian bawah ada door pocket tapi nggak ada cup holder. Untuk power window juga lengkap ya, semua
jendela power window, ada window lock dan central locking. Di bagian sini ada tweeter tambahan dari pemiliknya, ada sun visor pengemudi dan penumpang. Yang penumpang ada kacanya. Spion tengah manual dimming. Untuk dashcam nggak termasuk ya, jadi dashcamnya nanti akan diambil lagi sama pemiliknya. Dan di bagian sini juga ada ventilasi AC, tombol lampu hazard. AC juga simple kayak AC Vigra gitu ya, atau Agia, cuma fair speed, sirkulasi udara dan temperatur, dingin atau nggak dingin. Head unit pakai aftermarket ya, dari Pioneer, sudah Bluetooth juga. Ini udah termasuk dalam penjualannya. Di bawahnya ada asbak dengan socket lighter atau power outlet 12 volt. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka dan ini unitnya transmisi otomatis ya. Dan fun fact juga ya, waktu gue punya Soluna gue yang dulu itu emang manual, tapi karena di buku manualnya itu ada penjelasan cara mengoperasikan transmisi otomatis, gue jadi ngerti cara nyetir mobil Matic gara-gara buku manualnya Soluna Matic ini. Jadi mobil ini lumayan bersejarah buat gue sebetulnya. Dan untuk transmisinya dia seperti ini, otomatis 4 percepatan torque converter, ada low gear dan ada overdrive off-nya juga. Tapi dia nggak ada shift lock ya, jadi kalau kita mau matiin di N itu bisa, dan bisa didorong kalau misalnya parkir paralel. Ada parking brake juga di sini. Ada 2 buah cup holder di belakangnya dan glove box belum soft opening pastinya ya. Dan nggak ada airbag, tapi ada open storage di bagian dashboard. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Soluna Facelift 2001 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Toyota Soluna Facelift ini. Ya, ternyata zaman gue kecil itu udah berubah ya sama zaman sekarang ya. Dulu gue masih muat banget di belakang sini, tapi sekarang udah gede gini duduknya. Ini adalah posisi pengendara gue, tinggi gue 170 cm. Legroom bisa kelihatan ya, ini melebihi tempat legroom yang tersedia. Tapi seenggaknya ada seat back pocket buat naruh barang. Dan untuk headroom masih aman banget. Tinggi gue 177 cm, di sini masih ada 4 jari. Dan karena atapnya ini vinyl yang agak ini ya, agak loose gitu ya. Sebetulnya kalau mau 5 jari itu juga masih bisa, tapi dia nggak ada headrest di bagian belakang, jadi kurang aman aja untuk mobil zaman sekarang gitu ya. Di bagian atas ini juga ada 1 buah lampu kabin, tapi ini udah diganti sama pemiliknya jadi LED. Ada grab handle di kanan dan di kiri, yang nggak ada cuma di sisi pengemudi doang. Untuk di bagian jok belakang seperti tadi ya, headrest itu cuma tonjolan gini doang, dan ada speaker di deck belakangnya. Untuk di bagian seatbelt tengah cuma 2 titik, dan gitu aja sih. Untuk di bagian sini door trim belakang juga sama, di sini tuh soft touch, ada handle kecil tapi nggak ada cup holder gitu ya, sama ada panel yang senada seperti di bagian jok. Ada switch power window juga di bagian sini, dan udah ada child lock juga. Oke, yuk kita keluar dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Soluna tahun 2001 ini. Untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated, tapi sudah electronic fuel injection. Kodenya 5A FE. Untuk tenaganya 100 horsepower dengan torsi sekitar 130-an Nm. Kilang transmisinya tadi ya, untuk yang GLI seperti ini atau tipe atasnya ada manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan torque converter. Dan untuk yang XLI yang tipe bawah itu cuma ada manual aja. Penggerak roda depan juga pastinya ya. Untuk rong mesin juga rapi banget, dan mesin ini juga udah ganti oli ya baru-baru ini, dan berikut dengan oli matic dan masih tokcer banget. Jadi kalau yang pengen beli mobil ini aman lah pokoknya. Oke, kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Soluna ini juga emang simple gitu ya. Ya tipikal sedan tahun 90-an akhir atau 2000-an awal yang masih rada boxy, dan bisa dibilang ini sebagai alternatifnya dari all new Corolla ya, yang dimana waktu itu kan udah mulai mahal ya, terutama kan Soluna ini berbarengan dengan krisis moneter Asia tahun 97 dan 98, jadinya ya bisa dibilang ini adalah solusi buat kalian yang pengen mobil keluarga yang affordable tapi belum mampu beli Corolla yang waktu itu harganya makin naik gitu ya. Makanya di Thailand Toyota belum mengeluarkan Toyota Soluna ini, dan
dijual juga ke Indonesia. Nah, untuk di bagian depan, untuk yang versi facelift ini, grillnya jadi lebih lebih stylish gitu ya. Kalau yang pre-facelift inget gue tuh cuma lurus rata aja, dan bumpernya juga jadi ada perubahan sedikit gitu ya. Gue cuma lupa sayangnya bagian pre-facelift tuh bumpernya seperti apa, tapi ya harusnya nggak jauh beda ya. Nah, untuk bumper ini kalau yang ada barat ini nanti akan dibenerin sama pemiliknya, jadi pas sudah mau dijual dan pemilik barunya udah siap menerima, kondisi udah bersih sekali. Dan lampunya juga beda untuk yang versi facelift ini, dia sekarang menjadi multi reflektor seperti ini ya, dengan sen yang bening. Kalau yang versi pre-facelift dia masih Mika Gurat yang belum reflektor seperti ini, dan sennya juga masih yang Mika kuning ya. Tapi untuk headlampnya ini udah diganti LED sama pemiliknya. Lanjut ke bagian samping, velgnya udah diganti pakai velg Intra, tapi ini original Jerman. Dan di harga yang tadi gue sebutkan itu udah dapat velg orinya juga ya. Dan untuk velgnya Soluna facelift yang satu ini, karena dia unit facelift awal-awal, dia masih pakai velg Soluna yang pre-facelift ya, yang kayak Dop, dan banyak yang bilang mirip velgnya Toyota Supra. Dan setelah yang 2001 ke atas itu udah pakai velg yang berbeda model ya. Dan untuk velg intranya sendiri ini dia ukurannya 15 inci ya. Di sini ukuran bannya 185/60 R15. Rem, disc brake depan, belakang tromol. Lanjut ke bagian samping, spionnya juga kelihatannya mirip sama punyanya All New Corolla ya, tapi belum bisa dilipat elektrik. Antenanya juga masih model pilar, dan ada kayak panel tambahan gitu ya. Dan ada stiker twin cam 16 valve EFI ini. Oke, lanjut ke belakang. Untuk tail lamps-nya ini juga sedikit berbeda dibandingin yang versi pre-facelift ya. Dia jadi lebih bening. Dan untuk yang versi GLI facelift ini lampu mundurnya jadi di pintu bagasi. Sedangkan kalau yang pre-facelift atau XLI facelift, dia lampu bagasinya tuh menyatu dengan klaster lampu belakang utamanya, dan masih bolam semua ya. Untuk emblem, ada emblem Soluna di sini, tapi ini udah diubah ya posisinya. Aslinya di sebelah kiri, tapi sama ownernya dipindahin ke tengah biar kayak Soluna yang Thailand. Dan di bagian sebelah kanan atas ini ada emblem 1.5 GLI automatic. Di bagian bumper, sensor parkirnya tambahan, mufflernya di sebelah kanan, dan kacanya ada di fog belakang ya. Oke, sekarang kita buka bagasinya aja. Sekalian kita matiin juga nih mobilnya. Oke, kita matiin kaca dulu. Oke. Untuk bagasinya kita buka pakai remote ya. Keren juga nih fiturnya. Ya standar lah ya, bisa muat belanja mingguan. Dan di bagian bawahnya juga ada velg originalnya nih seperti ini. Jadi kalau ditutup dopnya agak-agak mirip velgnya Toyota Supra Mark 4. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Soluna facelift GLI Automatic tahun 2001. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual, pajak hidup sampai bulan Maret 2024, kalengnya sampai 2025, dan sisanya bisa lihat di Instagramnya Beroda aja ya. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah juga. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.